Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendukung di dalam doa, kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan untuk saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, percayalah kepada kuasa Tuhan dan berserah dirilah kepadanya. Kuasa Tuhan akan memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 727 ayat 2. Tanah pinili ni Tuhan taraduti pajauani pature hunakana badia asatang marhapor seaoni dalam monang disude parukinona mangasahon Kristus Tuhan tari utibona pepardino toan tumalona manisiai lamdoras pe akapar saura lam soada nama molati petiki Tuhan namu berubah sana hodo hatani Tuhani pargogoima uas lihurian dohot rakyat ni bangsota asa tau majalo pasu-pasu lang hatope terhusora disudena pertikian lampor seahita tu debatang. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 2 yang berkata, "Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri." Demikian isi firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, setiap umat Kristen dituntut untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dari hati yang tulus, sesuai dengan karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan kepadanya. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus yang tertulis dalam kitab Roma 12 ayat 6 sampai ayat 8, bahwa masing-masing orang yang menerima tugas dan tanggung jawab yang dikaruniakan oleh Tuhan kepadanya haruslah melakukan atau mengerjakannya dari hati yang tulus dan ikhlas, bukan karena dipaksa, bukan karena paksaan,
bukan untuk mencari keuntungan diri sendiri. Apakah kita menerima karunia menyembuhkan, atau menerima karunia mengajar, karunia bernubuat, karunia melayani, dan lain sebagainya, hendaknya lah kita melakukannya dengan hati yang ikhlas sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Demikianlah juga dikatakan oleh Rasul Petrus dalam nasihatnya pada renungan kita hari ini. Rasul Petrus mengingatkan kita setiap umat Kristen supaya kita masing-masing yang menerima tugas dari Tuhan sebagai gembala bersedia untuk mengerjakan atau melaksanakannya dari kerelaan hati kita sebagai wujud pengabdian kita kepada Tuhan. Kita mengerjakannya bukan dengan paksa dan bukan juga untuk mencari keuntungan sendiri. Sikap yang seperti itulah yang diminta oleh Tuhan dari kita yang menerima karunia dari Tuhan. Rasul Paulus berkata, "Jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." 1 Korintus 10 ayat 31b. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, apabila Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab kepada kita sebagai pemimpin, baik itu sebagai pemimpin atas 5 orang, atas 100 orang, atau atas 1000 orang, atau atas jutaan orang, maupun di dalam rumah tangga kita sendiri, kepada kita diberikan tugas untuk tampil sebagai gembala, bertindak sebagai gembala, sebagai pemimpin yang memimpin dan mengarahkan hidup orang yang kita pimpin dengan baik dari hati yang tulus, ikhlas, dan bukan dengan paksaan, bukan juga untuk mencari keuntungan bagi diri kita sendiri. Biarlah kiranya semuanya itu kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan sebagai pemberi tugas dan tanggung jawab kepada kita. Karena Tuhan juga telah bertindak sebagai gembala yang baik untuk kita, yang harus kita teladani. Dia tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi justru telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Dan semuanya itu dikerjakannya dari hatinya yang tulus. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, baik sebagai pelayan, pemimpin di gereja maupun di dalam komunitas yang lainnya, bahkan di dalam rumah kita sendiri pun, kita harus hadir sebagai gembala untuk mengarahkan sesama kita kepada kehendak Tuhan. Sebagai gembala untuk mendatangkan kebaikan kepada orang yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita untuk kita gembalakan. Janganlah kehendak kita yang kita paksakan. Janganlah pula dengan berat hati. Janganlah kepentingan kita yang kita usahakan. Tapi biarlah kepentingan untuk keselamatan domba yang dipercayakan kepada kita untuk kita gembalakan. Apalagi untuk mencari keuntungan diri sendiri. Kiranya itu jauh dari kita. Kita tidak boleh tidak peduli kepada sesama kita. Tetapi kita harus sungguh-sungguh peduli dan berbuat dengan hati yang tulus untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka. Itulah tugas kita sebagai gembala yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat yang percaya sebagai pengikut Tuhan. Marilah kita menjadi gembala bagi sesama kita. Di saat kita melaksanakan tugas kita sebagai gembala dengan baik, maka kelak pada saat kedatangan Gembala Agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperoleh mahkota kemuliaan yang tidak pernah layu. 1 Petrus 5 ayat 4. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau tetap setia melindungi dan memberkati hidup kami hingga hari ini. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah menyapa kami hari ini. Biarlah kiranya kami menjadi umat-Mu yang setia dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang Engkau embankan kepada kami, yaitu tugas sebagai gembala terhadap sesama kami, sebagai gembala yang mendatangkan kebaikan kepada sesama kami, tanpa mencari keuntungan diri kami sendiri dan juga tanpa dengan paksa. Ya Tuhan, berilah hati yang bersedia kepada kami untuk menggembalakan sesama kami kepada apa yang Engkau inginkan dengan tulus hati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, dalam pemulihan di rumah,
dan juga yang sudah menderita sakit menahun. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan, karena Engkaulah tabib di atas segala tabib yang berkuasa untuk menyembuhkan segala jenis penyakit yang mereka derita saat ini. Oleh jamahan, oleh campur tangan Tuhan, mereka pasti beroleh kesembuhan. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan tuntunan serta perlindungan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Engkau selalu setia menyertai dan menuntun perjalanan hidup mereka selama ini. Itu sebabnya mereka memperoleh keselamatan, dan mereka masih Engkau anugerahkan tahun yang baru di dalam perjalanan hidup mereka. Ya Tuhan, kami mohon perkenanan hati-Mu untuk mereka. Biarlah Engkau tetap hadir sebagai gembala, menuntun, memberkati perjalanan hidup mereka. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikan kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini di dalam perjalanan hidup kami. Biarlah Engkau yang menjagai, yang memberkati, dan juga memberikan keselamatan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di dalam perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin.